Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Irsyad Sofwan Fauji yang dengan NIM 3411201032. Yang kedua ada Dimas Singgi dengan NIM 3411201039. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rahmanur Aisyah dengan NIM 3411201135. Dan yang terakhir ada Bella Aprilia dengan NIM 3411201138. Pada materi kali ini yang akan disampaikan adalah sequence diagram. Unified Modeling Language atau UML adalah model standar yang digunakan untuk pendekatan pemrograman berorientasi objek. Model ini tersusun atas berbagai diagram yang terintegrasi. Unified Modeling Language atau UML bisa membuat berbagai sistem model dengan berbagai cara. Salah satu modelnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan bagian dari UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar objek. Diagram sequence adalah diagram yang menggambarkan fungsi dari sistem objek. Diagram sequence adalah diagram yang menggambarkan fungsi dari sistem namun dilihat dari level yang berbeda. Bila use case adalah diagram yang menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang dibuat, maka sequence akan menjelaskan fungsi itu dari hierarki di bawahnya. Karena alasan inilah, satu use case harus digambarkan dengan tepat fungsi detailnya oleh satu diagram sequence. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada diagram sequence digambarkan dengan segi empat yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek, dan kelas serta nama kelas. Dalam sequence diagram, setiap objek hanya memiliki garis yang digambarkan garis putus-putus ke bawah. Pesan antar objek digambarkan dengan anak panah dari objek yang mengirimkan pesan ke objek yang menerima pesan. Contoh dunia nyatanya, kita mengetahui sebuah mesin cuci, salah satu fungsinya adalah mencuci pakaian. Nah, fungsi mencuci pakaian tersebut adalah fungsi dari objek di level paling atas. Bila mesin cuci kita telah lebih lanjut, mesin cuci tersebut memiliki objek-objek penyusunnya, misalnya dinamo, saklar, saluran air masuk, saluran air keluar, dan sebagainya. Nah, fungsi mencuci pakaian adalah bentuk kerjasama antara objek-objek penyusun mesin cuci tersebut hingga akhirnya terciptalah pakaian yang bersih dari noda. Dalam konsep berbasis objek, objek memiliki fungsi behavior, dan objek juga memiliki hierarki, maka fungsi tersebut dapat diturunkan ke hierarkinya masing-masing. Objek juga punya turunan, di mana turunannya memiliki fungsi yang sama dengan objek tersebut, namun memiliki keunikan daripada keturunan yang lain atau pewarisan. Simbol yang digunakan pada diagram ini antara lain, yang pertama ada aktor, yaitu orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi dan mendapat manfaat dari sistem. Berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan dan atau menerima pesan yang ditempatkan di bagian atas diagram. Yang kedua ada objek. Objek berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan dan atau menerima pesan serta ditempatkan di bagian atas diagram. Yang ketiga ada garis hidup objek, menandai kehidupan objek selama urutan, diakhiri tanda X pada titik di mana kelas tidak lagi berinteraksi. Yang keempat ada objek sedang aktif berinteraksi, fokus kontrolnya adalah untuk persegi panjang yang sempit panjang ditempatkan di atas sebuah garis hidup, menandakan ketika suatu objek mengirim atau menerima pesan. Yang selanjutnya ada pesan, yaitu objek mengirim satu pesan ke objek lainnya. Selanjutnya ada create yang menyatakan suatu objek membuat objek yang lain. Arah panah mengarah pada objek yang dibuat. Selanjutnya ada masukan, yaitu menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan masukan ke objek lainnya. Arah panah mengarah pada objek yang dikirimi.
Selanjutnya ada keluaran, yaitu objek atau metode menghasilkan sesuatu kembalian ke objek tertentu. Arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian. Yang terakhir ada destroy, yang menyatakan suatu objek mengakhiri hidup dengan objek lain. Arah panah mengarah pada objek yang diakhiri, sebaiknya jika ada create, maka ada destroy. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Cek. Baik, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram untuk bagian loginnya. Di sini terdapat keterangan metode isi user password ada di objek form login. Metode user password ada di objek control login. Metode data user ada di objek data user. Metode validasi login ada di objek data user. Metode menampilkan menu utama ada di objek menu utama. Baik, selanjutnya di sini ada urutan sequence-nya adalah yang pertama, objek petugas memanggil metode isi user password yang ada di objek form login. Metode ini meminta petugas untuk mengisikan username dan password objek form login. Yang kedua, objek form login memanggil metode user password yang ada di objek control login. Objek control login memanggil metode data user yang ada di objek user, data user. Yang keempat, objek data user mengecek validasi user login yang apabila validasi login salah maka akan menampilkan user password salah dan dikembalikan ke objek form login yang dilanjutkan ke objek petugas untuk memberi pesan bahwa username password salah. Apabila benar, maka akan menampilkan metode menampilkan menu utama yang ada di objek menu utama. Yang kelima, itu objek menu utama mengirimkan tampilan menu utama ke objek control login, form login, dan petugas. Yang kedua ada sequence diagram bagian pendaftaran. Di sini terdapat keterangan metode masukkan ID buku dan ID mahasiswa ada di objek pinjam. Metode proses query ada di objek pinjam. Metode tampilkan data buku ada di objek petugas. Metode simpan data peminjam ada di objek pinjam. Metode pesan berhasil ada di objek petugas. Dan urutan sequence-nya adalah yang pertama, objek petugas memasukkan ID buku dan ID mahasiswa yang ada di objek pinjam. Yang kedua, melakukan proses query atau mengambil dari suatu database yang ada di objek pinjam. Yang ketiga, menampilkan data buku yang ditampilkan pada objek petugas. Yang keempat, menyimpan data peminjam yang akan disimpan pada objek pinjam. Yang kelima, pesan berhasil akan ditampilkan ke objek petugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya yaitu sequence diagram peminjaman. Keterangannya, metode masukkan ID buku dan ID siswa ada di objek pinjam. Metode proses query ada di objek pinjam. Metode tampilkan data buku ada di objek petugas. Metode simpan data pinjaman ada di objek pinjam. Metode pesan berhasil ada di objek petugas. Urutan sekuensinya adalah objek petugas memasukkan ID buku dan ID siswa yang ada di objek pinjam. Metode ini meminta untuk petugas memasukkan ID buku dan ID siswa. Melakukan proses query yang ada di objek pinjam, metode ini melakukan proses pengambilan dari suatu database. Yang ketiga, menampilkan data buku yang ditampilkan pada objek petugas. Metode ini menampilkan data buku pinjaman kepada petugas. Keempat, menyimpan data peminjam yang akan disimpan pada objek pinjam. Metode ini akan menyimpan data peminjam. Kelima, pesan berhasil akan ditampilkan ke objek petugas. Metode ini akan menampilkan jika pesanan telah berhasil disimpan, lalu akan ditampilkan ke petugas.
Sequence diagram pengembalian. Untuk keterangannya, metode masukkan buku ada di objek form buku, metode proses query ada di objek form buku, metode tampilkan data siswa ada di objek petugas, metode input tanggal ada di objek buku, metode cek tanggal ada di objek form buku, metode tampilkan denda ada di objek petugas, metode simpan pengembalian ada di objek form buku, metode berhasil ada di objek petugas. Urutan sekuensinya adalah pertama, objek petugas memanggil metode masukkan data buku yang ada di objek form buku. Metode ini meminta petugas untuk memasukkan data yang ada pada buku. Kedua, objek form buku mengecek proses query apakah valid atau tidak. Ketiga, objek form buku mengirimkan metode tampilkan data siswa ke objek petugas. Metode ini akan menampilkan data siswa kepada petugas. Keempat, data objek petugas memanggil metode input tanggal yang ada di objek form buku. Yang kelima, objek form buku melakukan pengecekan tanggal menggunakan metode cek tanggal. Objek form buku mengirimkan tampilan denda dengan menggunakan metode tampilkan denda ke objek petugas. Objek petugas memanggil metode simpan pengembalian yang ada di objek form buku. Yang terakhir, objek petugas mendapatkan metode berhasil yang ada diberikan oleh objek form buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada sequence diagram transaksi. Keterangannya yaitu metode memesan barang ada di objek petugas. Metode masuk menu utama ada di objek menu utama. Metode pilih form transaksi ada di objek form transaksi. Metode data transaksi ada di objek input data transaksi. Metode cek barang ada di objek input data transaksi. Metode simpan ada di objek transaksi. Metode cetak ada di objek transaksi. Kemudian metode membayar ada di objek petugas. Urutan sekuensinya adalah yang pertama, objek pelanggan memanggil metode memesan barang yang ada di objek petugas. Metode ini digunakan untuk memesan barang atau buku untuk dapat dipinjam atau dibaca oleh peminjam. Yang kedua, objek petugas memanggil metode masuk ke menu utama yang ada di objek menu utama agar petugas dapat masuk ke dalam menu utama. Yang ketiga, objek menu utama memanggil metode pilih form transaksi yang ada di objek form transaksi. Metode ini dapat digunakan untuk petugas agar dapat memilih form transaksi yang diminta oleh pelanggan. Yang keempat, objek form transaksi memanggil metode data transaksi yang ada di objek input data transaksi. Yang kelima, objek input data transaksi melakukan pengecekan barang yang ada di perpustakaan seperti buku asing, buku fiksi, buku non-fiksi, dan lain-lain. Dengan menggunakan metode cek barang. Apabila barang yang dimaksud tidak ada, akan dikembalikan ke objek pelanggan. Apabila barang yang dimaksud ada, maka objek input data transaksi akan menginputkan data transaksi beserta dengan jumlahnya. Yang keenam, objek transaksi melakukan penyimpanan data transaksi menggunakan metode simpan. Yang ketujuh, objek transaksi melakukan pencetakan menggunakan metode cetak yang dilanjutkan ke objek petugas dengan memberikan struk transaksi. Yang kedelapan, objek pelanggan memanggil metode membayar yang ada di objek petugas. Metode ini digunakan untuk melakukan pembayaran dari pelanggan ke petugas, sehingga pelanggan akan menerima struk transaksi dan barang pesanan dari petugas. Yang kesembilan, objek from transaksi yang sudah selesai akan kembali ke menu utama. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram laporan. Keterangannya yaitu metode pilih menu laporan ada di objek menu laporan. Metode proses permintaan ada di objek kontrol laporan. Metode pilih jenis laporan ada di objek from laporan. Metode laporan tampil ada di objek from laporan. Urutan sekuensinya adalah yang pertama,
objek memilih metode menu laporan yang ada di objek menu laporan. Yang kedua, objek melakukan proses permintaan yang ada di objek kontrol laporan. Yang ketiga, objek petugas memilih metode pilih jenis laporan yang ada di objek form laporan. Dan yang keempat, objek form laporan menampilkan laporan tampil yang ditampilkan pada objek form laporan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa sequence diagram merupakan bagian dari UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar objek. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan fungsi dari sistem, namun dilihat dari level yang berbeda. Bila use case adalah diagram yang menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang dibuat, maka sequence akan menjelaskan fungsi itu dari hierarki di bawahnya. Karena alasan inilah, satu use case harus digambarkan dengan tepat fungsi detailnya oleh satu diagram sequence. Diagram sequence ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan, diagram sequence mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat interaksi. Semua pesan dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. Diagram sequence berhubungan erat dengan diagram use case, di mana satu use case akan menjadi satu diagram sequence. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.